Kalau ditanya dulu Mbak Asri, karirnya gimana di bidang perfilman? Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet. Cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks. Karir saya di bidang perfilman nomor 12, nggak terlalu penting. Kenapa? Karena yang penting adalah karir saya sebagai ibu. I'm a professional mother. Karena menjadi ibu tadi disampaikan oleh anak kita yang luar biasa. Nanti ceramahnya sampai di Hongkong di New Zealand ya nak ya. Ini bunda, ayah, saya diundang oleh Humia, Himpunan Masyarakat Islam di Auckland, untuk berbagi, berceramah, menyemangati para orang tua menjadi orang tua yang terampil, dan bagaimana kita mendapat pertolongan Allah seperti ketika Ibu Siti Hajar sa'i di Safa di Marwah. Safa dan Marwah itu sebenarnya adalah secara legal fikih memang ada di tanah suci, tapi sesungguhnya adalah pelajaran yang bisa kita petik bagaimana kita mengisi kehidupan kita, bagaimana kita punya tenaga dalam keadaan memiliki tabiat, minat, bakat yang berbeda dengan kita. Ya, anak kita harus cerdas secara fisiknya, karena mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Anak kita cerdas secara emosinya. Ya, jangan sampai seperti orang tua yang masih berantem seperti anak TK. Ya, anak kita harus cerdas secara sosialnya, adversity question. Sekarang nanti kalian nak bersaing bukan dengan teman-teman satu kuliah, bukan dengan teman-teman satu sekolah, tapi kalian bersaing dengan manusia-manusia dunia yang lainnya. Jangan heran nanti, ya, ketika perdagangan bebas sudah ada orang Singapura yang buka toko di sebelah toko kita. Ada orang Vietnam yang buka perusahaan seperti perusahaan kita. Maka harus punya kompetensi, punya relasi, dan harus punya kemampuan menjawab tantangan zamannya. Kecerdasan sosial. Karena sekarang ini banyak anak-anak bergelar tapi tidak terdidik, sehingga mereka tidak bisa berkompetensi. Ya, mereka sebagai investasi akhirat kita. Tadi saya menulis buku ini berharap ini bisa menjadi amal jariah yang menemani para orang tua, para guru, para calon eyang. Karena sekarang kan eyang-eyang dititipi cucu ya. Jadi didik cucu kita tidak bisa seperti kita mendidik dulu anak-anak kita. Zamannya sudah berubah Ibu, Ayah. Anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang saleh. Setelah amal jariah, kita ada ilmu yang kita berikan kepada anak didik yang terus mengalir. Tapi yang terakhir adalah ada doa dari anak-anak kita yang saleh-salehah. Bukan anak-anak kita yang ganteng, tapi doa dari anak-anak kita yang saleh-saleh. Karena itu mereka adalah investasi akhirat kita. Ya, berikan yang terbaik untuk investasi akhirat kita. Dan al-malu wal banu zinatul hayatad dunya. Anak-anak kita bisa menjadi qurrata a'yun, jadi permata hati, tapi mereka bisa juga menjadi ujian bagi kita. Barang siapa yang aktif belajar jadi orang tua, maka dia sangat pandai menjawab semua soal-soal ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena kita adalah peserta ujian. Next. Oh, ini anak saya yang pertama. Ini sebenarnya adalah bagaimana saya mendidik mereka. Anak saya ini Masya Allah Pak, sudah 23 tahun Ibu, sudah mandiri secara ekonomi, dan ketika lulus dengan predikat summa cum laude. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ternyata yang hebat bukan abang, yang hebat adalah Allah yang maha hebat, memberikan setiap anak potensi yang sama. Cuman kita sebagai orang tua, sebagai pendidiknya, sebagai gurunya